Halo semuanya dan selamat datang di Potensi Produktif. Hari ini kita akan belajar tentang 8 tanda seseorang akan mengkhianati kamu. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Menciptakan jarak. Bagaimana kamu tahu jika seseorang akan mengkhianati kepercayaanmu? Beberapa orang yang tidak bisa dipercaya menciptakan jarak fisik dan emosional dari teman-temannya. Mengapa? Karena mereka sedang bersiap-siap untuk menusuk mereka dari belakang. Seseorang yang tidak bisa dipercaya melihat kebohongan mereka datang dari jauh. Bagi mereka, itu tidak terasa tiba-tiba atau mengejutkan, tetapi bagi kamu, itu terasa tiba-tiba. Ketika seorang teman menusuk kamu dari belakang, kamu terkejut. Kamu merasa bertanya-tanya, apa yang salah dengan saya? Kamulah yang kepercayaannya dibuat rusak, dan kamulah yang harus memulihkan persahabatanmu. Jadi, bagaimana cara kamu tahu jika seseorang sedang bersiap-siap untuk mengkhianati kamu? Seperti apa tanda-tanda jarak fisik atau emosional itu? Mereka mungkin mulai dengan menjauhkan diri dari kehidupanmu. Mereka akan berhenti merespons pesanmu. Mereka tidak akan mengangkat teleponmu. Ketika kamu mengundang mereka ke suatu tempat, ada kemungkinan besar mereka tidak akan datang. Jika kamu melihat temanmu menciptakan jarak, mungkin saja orang ini tidak lagi menghargai kamu sebagai teman. Mereka telah menarik diri emosional dari hubungan tersebut sehingga mereka tidak tertarik untuk mempertahankan hubunganmu. Hal yang sama bisa terjadi dalam hubungan romantis. Pasangan yang tidak bisa dipercaya akan menghabiskan waktu bersama kamu yang semakin sedikit. Mereka akan berhenti bercerita tentang hari mereka atau mungkin tidak datang ke kencan dan makan malam seperti dulu. Semua ini adalah tanda bahwa seseorang sedang menggeser diri dari kehidupanmu. Jika mereka menjauhkan diri darimu, kemungkinan besar mereka akan mengkhianati kepercayaanmu. Nomor 2. Topeng emosional. Ketika kamu menghabiskan waktu bersama teman-teman dan keluarga terdekatmu, kamu belajar untuk melepas kewaspadaan. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu bisa jujur. Kamu bisa mengekspresikan emosi dan kerentanan yang tulus tanpa khawatir bagaimana orang lain melihatmu. Itu adalah salah satu keuntungan terbesar dari hubungan yang kuat dan dipercayai. Ketika hubungan tersebut berjalan dengan baik, teman-teman dan pasangan dapat melepaskan topeng mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Tapi apa yang terjadi pada topeng-topeng tersebut ketika persahabatan atau hubunganmu mulai hancur? Jika teman atau pasanganmu menjadi tidak bisa dipercaya, mereka mungkin memasang kembali topeng mereka. Misalnya, mereka bisa berperilaku luar biasa baik atau sopan. Kebaikan tidak selalu mencurigakan. Beberapa orang secara alami baik dan sopan, tetapi konteksnya penting. Jika kamu mengenal seseorang yang berperilaku tidak seperti biasanya, itu adalah tanda bahaya besar. Karena orang ini tidak nyaman menjadi diri mereka sendiri di dekatmu. Mungkin mereka tidak lagi percaya padamu, atau mungkin mereka mencoba untuk mundur dari hubungan. Bagaimanapun juga, sesuatu telah salah, dan orang tersebut sedang menyembunyikan kepribadian aslinya. Dalam kasus yang lebih parah, orang memakai topeng untuk memanipulasi atau memanfaatkan orang lain. Seseorang mungkin terlalu sopan padamu, karena mereka ingin mengendalikan opini tentang mereka. Mereka menunjukkan versi diri yang sempurna, sementara menyembunyikan kekurangan dan kelemahan mereka. Waspadalah pada orang-orang yang terlalu baik di dalam hidupmu. Jika mereka memakai topeng, hampir selalu ada alasan mengapa. Nomor 3. Mendengar tanpa perhatian. Jika seseorang akan mengkhianati, mereka mungkin berhenti mendengarkanmu. Mereka tidak akan menginvestasikan banyak waktu dalam kehidupanmu, seperti bertanya atau mendengarkan ceritamu. Sebaliknya, mereka mungkin membuang pikiran ketika kamu mulai bicara. Kemungkinan besar, mereka telah kehilangan minat pada dirimu dan hubunganmu. Ketika seseorang yang bisa dipercaya kehilangan minat, mereka akan menghadapi teman dan pasangan mereka, dan mereka berpisah jalan. Orang yang tidak bisa dipercaya, di sisi lain, tetap berlama-lama dalam hubungan. Mereka mungkin menggunakanmu untuk memuaskan kebutuhan mereka yang lebih dalam, atau mungkin mereka hanya memanfaatkan persahabatanmu. Jadi perhatikan bagaimana teman dan pasanganmu mendengarkanmu. Ketika kamu bicara, apakah mereka terlihat tertarik? Apakah mereka bertanya pertanyaan yang baik? Atau mereka hanya menjadi antusias ketika kamu menyebut sesuatu yang mempengaruhi hidup mereka? Orang yang tidak bisa dipercaya adalah sosial egois. Mereka hanya tertarik pada kehidupan mereka sendiri dan mengabaikan kebutuhan teman dan pasangan. Jadi, jika kamu melihat seseorang yang tidak tertarik mendengarkanmu, berhati-hatilah. Kemungkinan besar orang ini tidak menganggap kamu sejajar. Atau mungkin mereka hanya tertarik pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga, orang-orang ini lebih mungkin untuk mengkhianati kepercayaanmu. Nomor 4. Pengecualian dengan sengaja. Seseorang yang tidak bisa dipercaya dengan sengaja mengecualikanmu.
Misalkan teman-temanmu akan bertemu untuk makan siang akhir pekan. Teman yang tidak bisa dipercaya memberitahu semua orang bahwa kamu sibuk, padahal kamu tidak pernah diundang. Tapi mengapa orang yang tidak bisa dipercaya mengecualikan temannya? Mereka mungkin berusaha untuk mengisolasi kamu. Mereka ingin mendekatkan diri pada teman-temanmu ketika kamu tidak ada, dan pada akhirnya meninggalkanmu. Dengan mencuri teman-temanmu darimu, orang yang tidak bisa dipercaya berusaha untuk mengumpulkan sekutu. Mereka ingin orang lain memilih mereka daripada memilih kamu. Dengan begitu, ketika temanmu mengkhianati kamu, mereka akan tetap berada di posisi kontrol, sementara kamu ditinggalkan sendirian. Jika temanmu berusaha meninggalkanmu, jangan takut untuk berbicara. Teman yang tidak bisa dipercaya mungkin sedang memanipulasi kamu dan teman-temanmu yang lain. Tetapi, jika kamu menunggu terlalu lama, teman-temanmu tidak akan tahu siapa yang bisa dipercayai. Nomor 5. Permainan kekuasaan. Pengecualian adalah salah satu cara orang yang tidak bisa dipercaya mencari kekuasaan atas teman-temannya dan pasangannya. Mereka menginginkan kontrol dan dominasi dalam hubungan mereka, tetapi percaya diri dan kebahagiaan kamu biasanya menjadi harga yang harus dibayar. Mari coba contoh. Beberapa orang yang tidak bisa dipercaya mendapatkan kekuasaan dengan membuat kamu meragukan diri sendiri. Taktik manipulatif ini disebut gaslighting. Gaslighting adalah alat yang populer digunakan oleh para pembohong dan manipulator untuk menciptakan kebingungan dan keraguan diri. Ketika kamu mulai meragukan diri sendiri, orang yang tidak bisa dipercaya mendorong agenda mereka sendiri, bahkan jika mereka memberimu banyak kebohongan. Begitu orang yang tidak bisa dipercaya mendapatkan kekuasaan dalam hubungan, mereka akan memandang rendahmu dan kepercayaanmu. Mereka akan memanfaatkanmu kapan saja mereka mau. Dan mereka membenarkan kebohongan mereka dengan menyalahkan orang lain atau berpura-pura menjadi korban. Teman-teman yang menghormati dan bisa dipercayai tidak tertarik pada dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Mereka tidak ingin kamu merasa buruk tentang diri sendiri. Mereka tidak ingin kamu meragukan ingatan atau pengalamanmu sendiri. Jika kamu mengenal seseorang yang seperti itu berarti mereka tidak memiliki kepentingan terbaikmu di hati. Jika mereka belum mengkhianati kamu, kemungkinan besar mereka akan melakukannya dalam waktu dekat. Nomor 6. Reaksi kriminal. Bagaimana seseorang merespon ketika mereka merasa rentan? Apakah mereka mengekspresikan perasaan mereka? Apakah mereka bersedia berkomunikasi dan mengatasi masalah mereka? Atau apakah percakapan itu langsung berakhir buruk? Ketika seseorang yang tidak bisa dipercaya merasa terbuka, moodnya berubah menjadi lebih buruk. Mereka menjadi marah, sedih, atau tidak aman, karena sebenarnya mereka tidak percaya padamu sebanyak yang mereka katakan. Jika mereka percaya, mereka tidak akan kesulitan mengekspresikan perasaan mereka yang tulus. Mereka tidak akan malu dengan cara mereka berpikir atau merasa, karena mereka ingin jujur pada diri mereka sendiri. Jika seseorang yang tidak bisa dipercaya merasa rentan, mereka bertindak seperti kriminal yang tertangkap dalam kebohongan. Mereka mundur dan panik, dan mereka melepaskan frustrasi mereka padamu. Perhatikan momen-momen kelemahan ini. Jika mereka menolak menunjukkan kepada kamu siapa mereka sebenarnya, itu karena mereka memiliki sesuatu yang disembunyikan. Nomor 7. Teman yang tidak terpercaya. Sebelum seseorang mengkhianati kepercayaanmu, mereka mungkin tidak menepati janji kecil, seperti membatalkan rencana yang kamu buat bersama. Orang-orang yang tidak bisa dipercaya jarang menghargai persahabatan atau hubungan mereka sebagaimana mestinya. Mereka tidak menghargai komitmen yang mereka buat pada orang lain karena mereka tidak menghormati waktu siapapun selain diri mereka sendiri. Jika kamu mengenal seseorang yang selalu membatalkan rencana pada menit terakhir, tetap berhati-hati. Ketiadakan adalah tanda bahaya besar bahwa seseorang tidak berinvestasi, tidak menghormati, atau tidak bisa dipercayai. Mereka mengulur waktu, tahu betul bahwa mereka akan kehilangan minat atau mundur dalam 5 menit terakhir. Jangan berharap pada orang-orang ini untuk memenuhi janji-janji mereka, karena seseorang yang tidak bisa dipercaya mungkin akan mengecewakanmu sewaktu-waktu. Nomor 8. Citra yang tidak konsisten. Apakah pandangan mereka tentang diri mereka konsisten dengan kenyataan? Apakah mereka percaya bahwa mereka lebih hebat daripada yang sebenarnya? Beberapa orang menyebutnya arogansi, lainnya menyebutnya egoisme. Tetapi semuanya berakhir pada satu hal. Mereka memiliki pandangan tentang diri mereka yang tidak konsisten. Dengan kata lain, mereka melihat diri mereka sebagai sesuatu. Tetapi, pada kenyataannya, mereka adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kamu mungkin mendengar seseorang menggambarkan dirinya sebagai pendiam dan menghormati, tetapi mereka adalah salah satu orang yang paling keras yang kamu kenal. Atau mungkin seseorang mengatakan, "Saya orang yang cerdas,
Padahal kamu tahu bahwa itu sama sekali tidak benar. Jika citra diri mereka tidak konsisten, tetap waspada. Orang dengan pandangan yang tidak akurat tentang diri mereka seringkali memiliki pandangan yang tidak akurat tentang persahabatan dan hubungan mereka. Jika pandangan mereka sangat condong ke arah diri mereka sendiri, mereka dengan mudah bisa membenarkan mengkhianati kepercayaanmu. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.